Ya Rabbi bil Mustafa balighal qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balighal qasidana waghfir Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Jami'ah Barokah Makarab Ustaz Haji Edi Nasruddin Eskom beserta jajarannya, para bapak, para ibu, para saudara jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang bahagia ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim pagi atau kajian subuh yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Jami Al-Barokah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini, baik sholat subuh, sholat tarawih ataupun puasa serta amalan yang lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat wassaimin wassaibat rahimakumullah. Perlu kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, yaitu diberikan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, sesuai dengan doa kita kemarin kita berdoa. Apa doanya di bulan Rajab, di bulan Sabar? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kepada kami bulan Rajab, berikan berkah kami bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa berdoa. Kenapa? Masih banyak saudara-saudara kita kemarin yang udah mau puasa meninggal.
memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang dimana di dalamnya banyak keistimewaan bulan Ramadan ini. Atau dengan kata lain, bulan Ramadan itu adalah panen pahala. Panen pahala bukan panen beras doang, bukan panen doang ya. Ramadan juga panen apa? Pahala. Bagi siapa? Bagi yang mengerjakan amal soleh. Kalau yang kerjaan amal soleh dapat pahala ya. Makanya kan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia dipikir panjang umurnya, tapi bagus amal perbuatannya. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dia puasa, dia bersolat raweh, dia tadarus Quran, dia duduk di majelis ilmu, dia berzikir. Tuh namanya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ada orang umur panjang doang Pak, ya sholat kagak, puasa kagak, ya ngaji kagak, dan hidup ngapain? Mau makan dong makan, tidur makan tidur, dan dia mati begitu. Kenapa kan? Karena dosanya terus, dosa, ya. Jadi yang bagus itu panjang umur, taat kepada Allah. Kalau umur panjang doang, umur 80 tapi nongkrong di pasar udah ngobrol dari pagi, dari malam, sampai subuh kuat, gelir ke masjid deh, meledak, seger batu masjid ya. Makanya orang yang berangkat ke masjid, ya, orang yang berangkat ke majelis ilmu itu Allah tuntun. Maka itu merupakan apa? Allah berikan hidayah, tuntunan buat kita. Berarti kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa tergerak hatinya ke masjid. Tidak semua orang tergerak hatinya untuk duduk di majelis ilmu kalau bukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang membuka masjid itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kalau kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Ya kan nabi aja ya, manusia kan cuma banyak, tapi yang dipilih menjadi nabi dan rasul ya yaitu ada 25 dipilih lagi menjadi 5, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh. Dipilih lagi siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur ya diberikan banyak umurnya, kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian ya. Yang pertama bahwa di dalam bulan Ramadan ada perintah untuk melaksanakan puasa. Maka syarat puasa kayaknya udah cukup kalau syarat puasa apa? 1 Islam, bapak-bapak Islam Pak? Islam, semuanya Islam, dicek KTP-nya Islam semua. Ya betul. Iya, jangan kosong ya, jangan kosong KTP-nya. Yang kedua adalah balik. Udah balik Pak? Baru balik loh. Balik itu laki-laki perempuan menurut standar fikih adalah umur 15 tahun. Ini bapak-bapak udah 15 tahun atau berapa tahun? Baliknya udah berkali-kali tadi ya. Waktu berkali-kali umur berapa? 17 dibalik. Lah iya 15 lah, akhirnya sampai 60. Berarti udah bulukan. Bukan balik lagi ya. Jadi kalau anak kita sudah balik 15 tahun wajib puasa. Ya kalau belum balik kebiasaan atau orang tua belum ngajarin, kalau kita belum sekolah itu puasa tong dari ini jam 10 ya, dan puasa lagi lanjutin sampai 12 yo, ntar lagi lanjutin lagi sampai ini sampai asar, lanjutin terus saja. Itu kebiasaan. Kenapa? Kalau tanpa kebiasaan sejak dini itu nanti nggak kuat puasa. Ada cerita tapi benar ya, cerita tapi ada seorang laki-laki berdua ya, dua banget ya, orang nama Waduh masih doyan kok. Ini kan berarti
ngeledekin nama abang ipar saya, oh ngapain puasa, enak nih minum es nih, belum kali mulu, malah pakai apa namanya es itu, apa namanya pakai apa es dimensuri ya, mensuri kali mulu, malah panas, kalau hujan kan nggak diur, panas, ini pak, tuh enak. Apa yang terjadi ketika mau meninggal? Kepanasan. Panas atau bingung, bapak panas dan mau mati ke panas, panas mandi gagal ini juga, gagal sanggup juga, masih panas juga, kita berdemi di kolong orang kabupaten sana kan banyak kan kolong gede, lalu berdemi di situ, masih panas juga. Akhirnya Pak, ujungnya meninggal di dunia. Innalillahi wa na'udzubillah min dzalik. Kalau biasa begitu Pak. Jadi bukan masalah kita udah ini nggak biasa ya. Makanya dididik anak kita ya. Jadi sebelum balik anak kita diajarin dulu, kasih hadiah. Tadi pengurus masjid, alhamdulillah saya dengar Pak, nanti ada program anak yang rajin sholat. Yang betul tadi ya, itu stimulus sama yang memberikan perasaan. Nanti udah gede sampai balik nggak yakin ini minta hadiah juga dari masjid. Nggak mungkin ya, malu dia. Tapi udah biasa, tapi udah nggak minta hadiahnya. Betul, itu kebiasaan yang baik. Ya, jangan dua ini saya hadiahnya mana? Nah, berarti udah kewajiban udah. Perlu kebiasaan ya. Kalau sudah balik, itu syarat. Bapak-bapak Islam udah syarat. Balik udah cukup. Betul. Yang ketiga apa? Berakal sehat. Bapak ibu masih sehat kan akalnya? Kalau bahasa Betawi waras kan? Waras lah. Orang masih polong tambah ibu masih semangkok, asinan semangkok, itu apa itu meja masih waras namanya. Ya, makannya yang bersih betul. Nah, kata waras apa tuh? Orang gila tidak wajib puasa. Nggak wajib dia puasa bebas, sholat bebas. Makanya kalau pengen bebas puasa jadi orang kan beres kan ya, bisa begitu ya. Iya bapak, lari-larian aja kalau sampai ke baju dari sini ke pulau ini, baru lah. Jadi orang gila, gue udah bebas sendiri puasa tuh bebas puasa, bebas sama sholat ya, syaratnya begitu. Kemudian syaratnya keempat apa? Mampu kuat. Mampu siapa? Kalau orang yang nggak mampu, kalau lagi sakit, ya orang lagi sakit baru nggak puasa. Sakitnya jangan bilang, di mobil lagi bilang dia nggak puasa ya. Ya tetap puasa. Kalau sakit yang menurut dokter, ya bapak ini harus istirahat dulu Pak, jangan puasa dulu, nanti bisa coba. Lalu baru ikutin. Ada dua perkataan yang harus kita ikutin. Pertama perkataan guru, kedua perkataan dokter. Ikutin kalau kata dokter gitu. Ya jangan ngambil kesimpulan sendiri. Saya lagi pusing ketemu ya, pusing pengen pulang kampung, nggak ada duit dari rumah. Ya puasa ya kalau sakit baru ya sakit yang menurut dokter kita tidak. Nah ini syarat ini udah cukup tuh. Bapak-bapak udah cukup semua itu. Berarti kalau orang ada yang nggak puasa ya kan dia udah bapaknya tadi. Islam bukan itu ya. Islam belum balik kali, wah jenggot dan duit panjang masuk belum balik kan gitu ya, dan sebagainya ya, itu catatan begitu. Pada bapak jam sekarang cukup syaratnya wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Orang yang beriman. Makanya yang dipanggil ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman yang melaksanakan puasa. Pondasi dasar puasa itu karena iman. Ya, udah jelas tuh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah jelas. Siapa orang yang berpuasa karena iman, mengharap ridho Allah, maka dia diampuni dosanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipanggil siapa? Orang beriman. Kalau orang beriman dipanggil sholat segera,
dipanggil puasa segera. Tapi kalau orang beriman dipanggil sholat kagak mau dengar, nggak mau sholat, dipanggil puasa nggak mau puasa, berarti orang beriman apa itu? Orang beriman apa? Kalau ada depan rumah kita tukang apa payah, ya tukang es depan rumah kita lewat mau buka sore, baru tukang es berhenti. Kalau dia merasa tukang es pasti berhenti, tukang payah nggak dipanggil, dia lewat terus. Wajar nih orang nggak dipanggil, tukang payah. Nah tukang es kalau dia merasa dia tukang es pasti berhenti, bang tukang es berhenti harus. Tapi kalau kita panggil bang tukang es, bang es, bang lono dia terus berarti tukang es apa itu? Hah? Dipanggil tukang es, kagak mau berhenti apa tukang es berarti itu? Lono main, gasan tukang es budak, tapi berarti orang beriman ngaku iman kepada Allah dan Rasul kagak puasa berarti orang beriman ini budak. Nah, gitu ya. Wah, kalau orang pura-pura budak, pura-pura kagak lihat, nanti di akhirat apa? Allah pura-pura nggak lihat sama dia, nggak open sama dia. Makanya kita kudu open panggilan Allah, salat ya, salat panggilan Allah, puasa panggilan Allah. Tujuannya apa? Kita berpuasa udah tahu membentuk pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Mengandung empat makna, empat huruf yang mengandung empat makna. Yang pertama orang bertakwa itu adalah tawadhu dan tawadu. Tawadhu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dia sujud kepada Allah. Orang yang berpuasa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Jadi kalau orang yang sombong kayak Fir'aun sombong tuh, kagak mau sujud, dia bahkan ngaku Tuhan. Orang kagak sujud berarti orang sombong. Sesama manusia dia sombong. Orang yang puasa, orang yang bertakwa dia tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan manusia. Enggak sombong karena kekayaannya, enggak sombong karena pangkatnya, enggak sombong karena jabatannya. Karena semua itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia. Itu satu sifatnya. Sifat yang kedua ya, takwa itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Orang qanaah itu orang kaya kan? Orang qanaah itu orang kaya. Contoh, bapak beli ayam satu, ibu beli ayam satu ekor, tapi ibu makannya cuma sayapnya doang. Kata anaknya, mama kok makan sayap doang? Iya udah biarin mama, yang penting kamu pada di perut. Ya, suaminya berarti apa dong? Kaya berarti orang itu kan kaya karena sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan itu ya udah itu. Sama ketika kita berbuka, jangan serakah, olahan apa adanya yang dibikin mau ini, iya. Udah dibikinin apa namanya sayur, nanya ini. Udah dibikinin kalau apa gitu, nanya ini, nanya kagak ada. Yang nanya kagak ada, berarti itu nggak onahan namanya. Apa yang dimasak oleh istri kita, udah makan apa adanya, Pak. Ya, itu bentuk bahwa dia menerima apa adanya dan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita makan, saudara kita banyak yang pada kelaparan tuh, qanaah tuh. Orang berpuasa membentuk pribadi orang yang qanaah. Ya, jangan bawa makan Pak. Baru pagi udah macet, pengen es buah, apa itu? Ya pengen sudah, pengen kolok, pengen ini. Padahal kalau dari kita minum seperti air udah hilang ya, puasanya ya, rasa hausnya hilang. Iya tuh. Kemudian warok artinya menjauhkan diri daripada perbuatan, ya. Perbuatan apa? Menjauhkan diri perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus jauhin. Yang udah jelas tuh halal, udah jelas haram ya. Ada yang makruh, ada yang mubah sebagainya. Kemudian orang bertakwa itu adalah yakin dengan kebenaran Islam, bahwa kita melaksanakan ibadah ini perintah Allah dan pasti akan ada balasan
minallah minal ilmisi, ya, yaitu baunya mulut orang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita semalam makan jengkol, makan menteh, ya, tetap wangi di hadapan Allah kalau dia puasa. Tapi kalau nggak puasa, meletup di hadapan Allah, loncat, kagak enak dia. Allah benci kalau begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baunya orang puasa biarin, ya, nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak mis. Yang kedua adalah apa yang diberikan wastaghfirullahumul malaika hatta yughfiru, yaitu para malaikat memohon ampun kepada Allah sampai mereka berbuka puasa. Masya Allah, malaikat itu banyak Pak, lebih banyak daripada jumlah manusia mohon ampun kepada Allah. Kira-kira kalau malaikat yang mohon ampun kepada Allah dikabul maka itu pasti dikabulin. Iya, malaikat itu banyak jumlahnya dibanding manusia. Mohon ampun kepada Allah untuk orang yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai kita ntar berbuka. Amin ya rabbal alamin. Umpamanya nggak begitu, iya. Umpamanya beruntung tuh orang yang berpuasa. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Maka dengan kita berpuasa dibantu didoakan oleh para malaikat mohon ampun. Yang mudah-mudahan kita ya termasuk orang dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa tusbatu bihi maradatus syayatin, bahwa setan itu diikat. Wah, pertanyaan, setan diikat katanya. Pada puasa pada makan. Itu setan paling tempat. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau pada bulan Ramadan setan tidak banyak bergerak di dalam puasa. Kepada siapa? Orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Ibarat ini bahasa kita Pak, mulut saya ini terkunci, gak bisa ngomong di hadapan presiden. Bukan mulut kita terkunci, gembok, bukan gitu. Ya itu mah kiasan doang. Berarti setan itu terberende dengan kita puasa. Berarti kalau orang pada kagak puasa tuh berarti setannya lagi pada keenakan, pada kegirangan. Kenapa? Karena brandnya lepas, ya, karena dengan sebab dia tidak berpuasa. Dengan kita puasa, dengan kita lagi ibadah, itu semakin tinggi ya setan. Sama kalau kita ajan di masjid, di musola itu setan kabur langsung berjir, berdiri-diri. Ada yang dikatakan tertentu di dalam berbeda-beda ya, ketakutan. Nah kalau udah berhenti aja nyari lagi yang ini tuh. Ya begitu pula orang yang berpuasa, ya itu setan dijauhkan oleh godaan setan tadi. Kemudian yang kelima, kapan wa yuzailullah kulla yaumil jannatahu, Allah menghiasi surganya. Maka yang dirindukan orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihiasi oleh Allah setiap hari. Malaikat diperintahkan supaya menghias surganya, ya. Wa taghfirul lahum bi akhir Ramadan, dan yang kelima itu Allah ampuni ya dosa kita pada akhir Ramadan. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak jamaah sekalian, yaitu keistimewaan daripada Ramadan adalah semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'afu, semua amal perbuatan manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhibin, yaitu satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Dan kalau hari biasa nih bapak-bapak, bapak, ibu, sodako, air satu air tuh dibalas oleh Allah 10. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan, berarti 10 dikali 10 100, ya, bahkan lebih daripada itu. Nah kalau kita melaksanakan kepatuhan seperti apa? Sholat subuh tadi, sholat subuh berjamaah, berarti kita sama sebanding dengan kita melaksanakan sholat subuh 70 kali. Satu Pak, langsung 70 kali. Satu Bu, 70 kali. Nah, ada satu ya. Sholat raweh aja udah mulai pada maju kan, karena baru berapa hari ya. Itu 20 rakaat, ini 70 rakaat. Tapi kita cuma sekali ya, sholat subuh tadi 70, maghrib dan sholat zuhur sama juga 70.
misalnya nanti 70 bisa 70, masya Allah. Ini jangan kita lewatkan. Makanya ini panen pahala buat umat Islam, buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita melaksanakan sunnah, maka adalah sebanding dengan kita melaksanakan fardu. Dan ingat ya sunnah-sunnah, ya baca Quran, baca zikir, ya sholat sunnah qobliyah, tahiyatul masjid, macam-macam kan, terutama qiyamul yang nilainya sama dengan kefarduan. Dan terakhirnya, ini terakhir yang paling besar, nanti di surga ada terpampang namanya pintu Babu Royan, pintunya orang berpuasa. Wa man kana min ahli siyam du'iya min Babi Royan, siapa orang yang ahli puasa maka dia akan dipanggil lewat pintu Babu Royan, pintunya orang puasa. Ke pintu surga itu banyak Pak, ada pintu sodako, maka orang nanti akan dipanggil lewat pintu sodako yang pada rajin sodako. Ada namanya pintu sholat, itu orang yang rajin dalam melaksanakan sholat. Ada namanya pintu jihad, orang yang rajin di dalam berjuang di jalan agama Allah, maka dia dipanggil lewat pintu jihad. Dan ada namanya Babu Royan, yaitu pintunya orang berpuasa. Ketika dipanggil, hai orang-orang yang berpuasa, mana orang berpuasa, masuk semua ke dalam surga. Masuk ke semua rombongan, semua orang masuk. Ada yang belakang ujung, habis sudah semua masuk, kemudian ditutup pintu surga. Ada yang masuk belakangan. Kamu ngapain? Saya mau masuk ke sini puasa. Kagak bisa. Sore kagak bisa. Kamu sholat enggak? Wah kagak bisa juga. Kamu sedekah enggak bisa juga. Sedekah kagak manggil, sholat kagak manggil, pintu jihad kagak manggil, pintu puasa kagak manggil, nyengir dia. Artinya masuknya di dalam neraka. Naudzubillah dari, mudah-mudahan semua pintu surga manggil kita, pintu sholat manggil kita, pintu sedekah manggil kita, pintu jihad manggil kita, dan pintu puasa manggil kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita tuntas puasa sebulan penuh, juga sholat tarawihnya sebulan penuh. Kalau nanti udah pertengahan pada bulan kampung, berarti sholatnya di kampung, jangan ke sholat. Ya, di kampung juga sholat, puasa juga puasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya karim anta karim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bain khairal ghafir wal arhamar rahimin. Allahumma hdina wa fitna ila al-haqqi wa la tariqil mustaqim wa najina minal qawmi zalimin wa tawaffana muslimin wal iman sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal birri wal khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina lana bi husnil khatimah wa tartim alaina bis-su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sadratil maut wa najina minan nar wal afwa ila hisab. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa la. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassalana wa tanurana wa ta'budana wa tamintasirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi amma yasifun. Wassalamu